Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dia kembali ke kamar yang pernah dia tinggali sebelumnya. Seperti dulu, kamar itu terlihat sangat bersih. King Sui menebak bahwa itu dibersihkan belum lama ini. Berpikir tentang bagaimana Ye Jianghe melakukan ini, dia merasakan kehangatan di hatinya. Setelah memikirkannya sejenak, dia memasuki alam valet jade immortal. Dia menyalurkan satu siklus besar teknik penguatan kuno. Dia kemudian meraih palu surgawinya dan mempraktikkan teknik 1000 palu, Diamond Key. Setelah setengah hari, dia akhirnya menyelesaikan latihan apa yang dia butuhkan. Kemudian, dia berjalan menuju 20 tong darah piton berkepala 3. Binatang iblis martial king tingkat 8 itu memiliki energi yang sangat besar tetapi darahnya tidak bersih. Kekejaman, kedengkian, dan baunya harus disingkirkan. Ini seperti perbedaan antara warna merah dan merah darah. Menggambar jimat membutuhkan energi bersih dari darah binatang iblis. Sekarang King Sui yakin bahwa lukisan gambar kecantikan digambar menggunakan darah binatang iblis. Di dunia 9 benua, tidak semua darah binatang iblis berwarna merah. Meski kebanyakan dari mereka berwarna merah, ada berbagai macam warna lainnya. Ada banyak keindahan dalam lukisan gambar kecantikan yang digambar dengan banyak warna berbeda. King Sui tidak yakin apakah ada warna campuran. Bahkan beberapa manusia memiliki darah yang tidak berwarna merah tetapi sangat jarang. Misalnya darah emas, orang dengan darah emas dikabarkan sebagai pejuang bela diri yang lahir secara alami. Begitu mereka dewasa, pemberian darah mereka akan terbangun dan memungkinkan mereka untuk terus mendapatkan terobosan. Darah ungu adalah tipe lain. Tipe orang ini bahkan melebihi mereka yang memiliki darah emas. Meskipun tidak seperti darah emas, darah mereka tidak akan aktif secara otomatis saat mereka dewasa. Mereka sangat berbakat dalam kultivasi, mereka bisa 10 kali lebih baik dari orang normal. Yang terpenting, orang dengan darah ungu memiliki tingkat energi roh yang luar biasa. Mereka bisa menjadi petarung top, penjinak binatang top atau bahkan yang paling langka dari semua di benua tengah, psionicis ilahi, yang bisa menggunakan serangan psionik dan memiliki psikokinesis. Semakin tinggi tingkat energi roh mereka, semakin besar item yang dapat mereka kendalikan, semakin cepat dan jauh mereka dapat membuang item tersebut. Darah emas dan darah ungu milik garis keturunan paling mulia yang diakui oleh seluruh dunia di 9 benua. Dikabarkan bahwa di dunia 9 benua, klan dengan golongan darah seperti itu semuanya adalah klan teratas di benua tengah. Tidak banyak perbedaan antara pemurnian darah binatang iblis dan pemurnian kulit binatang iblis. Memurnikan darah binatang membutuhkan pembuluh darah. King Sui menggunakan kuali perunggu yang dia tempa, dan dia hanya bisa mendapatkan warna merah paling murni jika dia berhasil memperbaiki dan menyingkirkan faktor penyebab ketakutan itu. Ini bisa jadi mengapa jimat diambil menggunakan darah untuk mengusir roh jahat, meskipun jimat surgawi tidak digunakan untuk mengusir roh jahat, dan tidak semua jimat surgawi diambil dengan darah merah juga. Jika Lin Zanhan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Ini karena pemurnian darah King Sui telah meningkat pesat sehingga terlihat dengan mata telanjang. Bahkan pemurnian saat ini akan menghasilkan darah dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada Lin Zanhan yang dimurnikan dengan 10 tahun pengalamannya. Ini karena King Sui dapat menggunakan energi alam. Energi alam dapat digunakan untuk menangkal kejahatan. Dalam hal menghilangkan negativitas, itu adalah ki benar paling kuat di surga dan bumi. Meskipun King Sui tidak berhasil memurnikan darah binatang itu, dia bisa merasakan bahwa semuanya berjalan lancar. Darah di kuali menggelegak seolah mendidih. Ada suara gemericik yang konstan dan sesekali terdengar suara sisi. Sebelumnya, dia hanya menghabiskan sedikit waktu untuk memperbaiki. Setelah aliran merah cerah melintas,
King Sui tahu bahwa dia telah berhasil. Dia berhenti sejenak sebelum membuka tutupnya. Aroma segar tercium. King Sui tidak bisa menggambarkan baunya, itu bukan bau yang harum tetapi memiliki aroma yang menyegarkan. Baunya enak dan dia bisa merasakan gelombang energi spiritual di dalamnya. Ketika dia melihat darah piton, King Sui tercengang. Warnanya merah tua, atau lebih tepatnya merah murni. King Sui merasa itu indah. Bahkan jika seseorang diberitahu bahwa ini adalah darah, akan sangat sulit dipercaya. Itu bahkan tidak memiliki bau darah. Ketika King Sui mengamati jimat gambar Lin Zanhan, bau darah dari darah binatang iblis yang dia gunakan sangat kuat. King Sui bahkan bisa menciumnya dari lantai pertama. Menurut catatan kuno jimat surgawi, beberapa jimat tingkat tinggi membutuhkan darah binatang iblis halus yang tidak berbau darah. Itu tertulis dalam catatan kuno tentang jimat surgawi bahwa ketika menggambar jimat tingkat tinggi, atau membuat seni, adalah hal yang umum untuk menggunakan darah yang baunya sudah dihilangkan. Rasanya seperti tinta yang dibuat untuk melukis gambar kecantikan yang dibuat oleh maestro seni. King Sui sekarang tahu bahwa darah itu setidaknya dari binatang tingkat martial Sein, dan pemurnian darah itu bahkan tidak memungkinkan satu cacat pun. Baginya, maestro tidak hanya luar biasa dalam keterampilan melukisnya, tetapi juga seorang pejuang bela diri yang setidaknya berada di level martial Sein. Ada banyak jenis teknik di dunia ini. King Sui merasa bahwa sang maestro pasti mempraktikkan teknik budidaya jenis lain, bahkan mungkin sesuatu yang berhubungan dengan teknik menggambar jimat. Saat dia menyaksikan darah binatang iblis yang berhasil dimurnikan, King Sui merasakan perasaan samar yang tak terlukiskan. Ada 10 potong lembar lebih dari kulit binatang berbentuk jimat yang berhasil dia sempurnakan. Darah binatang iblis juga siap. Dia bisa mulai menggambar jimat. King Sui merasa bersemangat ketika dia berpikir untuk menggambar jimat. Ini karena dia tahu bahwa beberapa jimat mempengaruhi lawan berdasarkan kemampuan penciptanya. Lin Zanhan telah menasihatinya bahwa orang-orang yang mempraktikkan jimat surgawi dan mencapai tingkat kemahiran yang tinggi di dalamnya biasanya hanya fokus pada satu jenis jimat. Sulit untuk mengolah berbagai jenis jimat. Pada satu titik, Lin Zanhan berhasil mengolahnya hingga kelas 5. King Sui sudah menggambar jimat itu untuk kedua kalinya. Pada percobaan pertamanya, dia sudah tahu bahwa menggambar jimat membutuhkan cadangan energi roh yang sangat besar. Bagaimanapun, terlepas dari betapa rumitnya jimat surgawi, seseorang masih perlu memusatkan semua perhatian mereka ke satu titik untuk menyelesaikan menggambar semuanya dalam satu gerakan. Jimat kekuatan dewa. King Sui memutuskan untuk menggambar jimat surgawi yang ada di halaman paling depan dari buku kuno jimat surgawi. Selain itu, King Sui memiliki perasaan bahwa jimat kekuatan ilahi yang meningkatkan satu kekuatan ada di gangnya. King Sui membuka buku kuno jimat surgawi. Baru kemudian dia mengeluarkan kuas gambarnya. Itu adalah kuas bulu musang yang dia dapat dari Lin Zanhan dan hanya bisa dianggap sebagai alat yang layak. Setelah dia menuang keluar beberapa darah yang telah ditempa dan dimurnikan dari kuali, dia menyegel kuali perunggu untuk mencegah energi spiritual bocor. Dia memegang kuas dan mencelupkan ujung kuas ke dalam darah. Ujung kuas diwarnai dengan cepat menjadi warna merah cerah. Setelah meletakkan sepotong kulit piton berbentuk jimat dengan benar, King Sui menenangkan pikirannya yang gelisah, menarik napas dalam-dalam, dan menandai posisi di mana dia akan memulai menggambar. Setelah itu, King Sui menyipitkan matanya. Dia menatap ujung kuas seolah-olah dia sendiri telah membenamkan diri ke dalam kuas. Bisa jadi perasaan, dan bisa juga konsepsi. King Sui bergerak, dia tenang dan kuat, sementara ujung kuasnya kokoh dan kuat. Ketika dia pertama kali memulai, dia sangat cepat, tetapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan memperlambat langkahnya. Akhirnya, King Sui terhenti. Hanya setengah dari jimat kekuatan ilahi yang ditarik. King Sui merasakan bagaimana itu jauh lebih kuat dari jimat pengikat terakhir. Itu adalah semacam perasaan yang dianalogikan dengan bagaimana kanal terbentuk,
namun semakin mendekati akhirnya, semakin terasa canggung. King Sui bisa menyelesaikan menggambarnya dengan cepat seperti terakhir kali, tetapi dia tahu kaligrafi ini pasti akan gagal. Oleh karena itu, dia segera mencabut kuasnya. King Sui mengambil kuas dan melihat setengah dari jimat kekuatan dewa yang telah ditarik. Saat dia melihat guratan tegas, King Sui skeptis dengan gambarnya. Jika itu mencapai hasil seperti ini dengan menggunakan kuas kaligrafi emas yang ditinggalkan oleh maestro seni, dia tidak akan terkejut. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak percaya. Bagaimanapun, King Sui tahu bahwa kata-kata yang dia tulis dan hal-hal yang dia gambar dengan kuas benar-benar buruk. King Sui berdiri di depan setengah dari jimat kekuatan ilahi yang telah ditarik. Dia merenungkan perasaan dan pemandangan barusan. Bukan karena King Sui memiliki energi roh yang tidak mencukupi, hanya saja pemahamannya belum dirangkai secara benar. Pada saat ini, King Sui juga tahu bahwa gambar jimat jelas bukan hanya tentang menggambar jimat lengkap dalam sekali jalan. Yang dibutuhkan adalah semacam mood. Bukan karena tidak diizinkan untuk bernapas, oleh karena itu, King Sui segera berhenti menggambar untuk saat ini, karena dia belum mencapai perasaan seperti itu. Setelah itu, dia terus berpikir tentang apa alasannya. King Sui tidak tahu, tapi dia hanya bisa mendorong jimat kekuatan dewa yang sudah setengah ditarik ke samping. Dia sekali lagi mengeluarkan kulit binatang berbentuk jimat. Setelah dia benar-benar mencelupkan kuas ke dalam tinta merah terang, dia mulai menggambar seolah-olah kuas itu merangkak seperti naga dan ular lagi. Kali ini, dia masih hanya berhasil menggambar setengahnya. Hampir sama dengan yang terakhir kali. King Sui kesal. Dia berhenti sekali lagi dan berpikir sejenak. Kemudian dia sekali lagi mulai menggambar. Sampai ke-11 kalinya, King Sui merasa bahwa dia sendiri telah menjadi sangat terampil dalam menggambar paruh pertama dari jimat kekuatan dewa. Kali ini, ketika dia akan berhenti menggambar di tengah jalan seperti biasanya, dia secara naluriah bergerak maju dan menggambar beberapa garis lagi. Itu membuat King Sui tertegun. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan inti masalahnya. Ternyata, ini masalah keterampilan. Latihan membuat sempurna, dan setelah berlatih jutaan kali, seseorang bahkan mungkin bisa menggambar sesuatu dengan jiwa. Meskipun King Sui bisa menggambarnya dengan sangat indah dan emosional, masih kurang bakat. Ini seperti melihat teknik orang lain. Mengamatinya berkali-kali masih tidak sebaik mempraktikkannya secara langsung beberapa kali. Setelah berpikir jernih, King Sui mulai menggambar terus-menerus. Dia menggambarnya dengan hati-hati dan berusaha semaksimal mungkin untuk masing-masingnya. Dia lebih suka tidak menyelesaikan gambarnya. King Sui berharap bahwa dia bisa menggambarnya sepenuhnya dalam sekali jalan, karena dia dibimbing untuk melakukannya di bawah jenis pemahaman misterius. Ketika King Sui menggunakan ke-10 dari kulit binatang berbentuk jimat yang berhasil disempurnakan, perkembangan jimat kekuatan dewa tercapai 70% dari 100%. Namun, waktu sehari telah berlalu, dan King Sui memastikan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang dia miliki. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan dan memulihkan energi rohnya. King Sui juga tidak mengerti mengapa dia bisa menggambar setengahnya dengan lancar sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan, setelah itu, dia juga berhenti memikirkannya. Menggambar benda ini sebenarnya menghabiskan lebih banyak kulit binatang iblis dan darah binatang iblis. Keesokan harinya, di pagi hari, King Sui sudah terbangun oleh suara luan-luan yang mengetuk pintu. Tapi melihat ke langit, itu juga sekitar waktu untuk bangun. King Sui tidak punya pilihan selain membantu bocah kecil itu membuka pintu dengan piyamanya. Hanya saja, setelah dia membuka pintu, dia memperhatikan bahwa Ye Jianghe juga ada di sana. King Sui dengan canggung mengangkat bocah kecil itu dan tersenyum pada Ye Jianghe. Pagi. Bocah kecil itu bersikeras mencarimu begitu dia bangun pagi-pagi. Dia mengatakan bahwa dia takut kamu akan pergi lagi, ucap Ye Jianghe sambil tersenyum. Dia sebenarnya tidak merasa malu melihat King Sui dengan piyamanya. Faktanya,
dia bahkan tidak melihat King Sui. Ayah, mari berkultivasi bersama, aku akan menunjukkan teknik harimau besar kepada ayah. Luan Luan berkata dengan gembira. King Sui tahu bahwa dia berbicara tentang bentuk harimau, tetapi ketika dia mendengarkan bocah kecil itu berbicara tentang harimau besar, dia berpikir itu sangat lucu. Pada saat yang sama King Sui merasa hangat, dia juga merasa sedikit tertekan. Luan Luan sangat melekat, bocah ini sangat takut dia akan pergi. Alasan mengapa dia bangun pagi-pagi adalah untuk mencegahnya pergi. Tetapi King Sui tahu bahwa dia harus menipu bocah kecil itu lagi. King Sui dengan cepat mengenakan bajunya. Dia membawa Luan Luan dan Ye Jiange ke tempat yang biasa dia sering berlatih di masa lalu. Luan Luan, kemarilah. Ayah ingin melihat pada tingkat apa yang telah dicapai Luan Luan kita. King Sui tersenyum saat dia berkata sambil menyentuh kepala bocah kecil itu. Baiklah, baiklah. Bocah kecil itu berteriak kegirangan. Setelah itu, dia berlari maju dengan 2 langkah, tiba-tiba mendorong keluar dengan tangannya, dan mengeksekusi teknik harimau. Yang mengejutkan King Sui adalah bocah kecil itu benar-benar berhasil menunjukkan auman harimau yang tajam. Lebih penting lagi adalah bahwa dia benar-benar telah melatih bentuk harimaunya sampai alam sukses besar. Sangat disayangkan bahwa alam sukses besar hanyalah sebuah konsepsi. Dia hanya mendapat sedikit kekuatan tambahan di atasnya. Pembuluh darah kecilnya benar-benar tidak mampu menahan kekuatan yang begitu kuat. Tapi di masa depan, mengikuti kemajuan kultivasinya, seharusnya tidak ada masalah. Gunung Harimau, tendangan ekor harimau. King Sui tercengang saat dia melihat Luan Luan. Dia memang tangguh dengan 7 hati mistik. Sayangnya, surga cemburu pada para jenius heroik, karena orang yang memiliki 7 aperture hati mistik hanya memiliki umur 30 tahun. King Sui memikirkan bagaimana dia sudah memiliki persik keabadian di alam Valet Jade Immortal. Persik meningkatkan umur seseorang 50 tahun, dan ditambah dengan 2 umur buah yang telah dia telan, itu akan membuat harapan hidupnya meningkat hampir 100 tahun. 100 tahun sudah cukup baginya untuk mencari beberapa bahan untuk memperpanjang umur Luan Luan. Sejak dia menemukan bahwa akar pohon tanpa nama di alam Valet Jade Immortal adalah persik keabadian, King Sui menghela nafas panjang. Ketika Ye Jiange melihat King Sui dengan linglung saat dia melihat Luan Luan, dari waktu ke waktu, seutas rasa sakit hati akan melintas di matanya. Akhirnya, tampaknya ada semacam ketekunan. Dia tahu apa yang sedang dipikirkan King Sui. Itu tidak lain adalah masalah Luan Luan. Dia memandang King Sui saat dia dengan lembut menghela nafas. Kamu telah meningkatkan umur bocah itu 10 tahun. Berhenti memikirkannya. Itu semua takdir, ucap Ye Jiange memandang King Sui dan berkata dengan pahit. Dia merasa sangat bahagia karena King Sui bisa seperti ini, sangat hangat dan ramah. Hanya saja dia merasa itu sangat tidak adil. Bagaimanapun, dengan cara ini, King Sui akan memiliki 1 putri lagi yang tidak berbagi hubungan dengannya tanpa alasan. Selain itu, dia masih harus bekerja keras untuknya. Hanya saja Ye Jiange tidak tahu bahwa King Sui melakukan semua ini untuknya atas kemauannya sendiri. Mulai dari saat dia menyelamatkan klan King dari Tuan Kota Sungai Surgawi di kota 100 Miles, King Sui sudah tahu bahwa hal-hal yang dia hutangkan padanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia bayar kembali seumur hidupnya. Setelah mengetahui tentang insiden tentang si Wangling dari utara suci Lu Benua, King Sui telah memutuskan bahwa tidak peduli seberapa pahit itu akan terjadi, dia akan tetap membantunya mewujudkan keinginannya. Guru, kamu tidak perlu khawatir tentang Luan Luan. Aku telah menemukan apa yang dibutuhkan Luan Luan. Hanya saja masih butuh sedikit waktu. Segera, dengan buah itu, aku akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu bocah itu mencari hal-hal lain yang dapat meningkatkan umurnya, ucap King Sui. Apa? Kamu sudah menemukan Peach of Immortality? Ucap Ye Jiange terkejut memandang King Sui dengan heran. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat Ye Jiange mengalami perubahan ekspresi yang begitu besar. Iya,
Untuk Luan Luan, ucap King Sui tersenyum. Pada saat ini, Luan Luan sudah selesai berkultivasi. Ada lapisan keringat halus di wajah kecilnya yang halus dan berdebu itu. Dia berlari dan melihat ke arah King Sui. Ayah, apa pendapat ayah tentang latihanku? King Sui melihat sepasang mata besar yang seperti kristal. Ada harapan dan harapan di dalamnya, harapan dan harapan yang sangat besar. Baiklah, baiklah, siapa yang mengira bahwa Luan Luan sudah berlatih sampai ke alam sukses besar dalam bentuk harimau. Di masa depan, kamu harus bekerja lebih keras lagi, ya, ucap King Sui memeluknya dan berkata dengan gembira. Ketika dia mendengar pujian King Sui, dia tersenyum bahagia. Terkadang, motivasi di balik kerja keras seorang anak sangat sederhana. Misalnya, hanya agar mereka mendapat pujian atau bahkan dorongan semangat dari orang tuanya. Di pagi hari, King Sui membuat alasan dan pergi. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Wenren Wusuang dan Zhu Qing. Dia sudah melakukannya kemarin. King Sui mengendarai burung api dan terbang menuju restoran surga duniawi. Hari ini, karena dia sekali lagi membantu Chang Hai Mingyue memperkuat meridiannya, dia akan mencoba maju ke alam Martial King. Kecepatan burung api itu sangat cepat. Karena kecepatan burung api yang sangat cepat, mereka telah menempuh setengah perjalanan. Ketika King Sui bergegas kembali ke surga dunia, hari sudah sore. Dia membantu Chang Hai Mingyue memperkuat meridiannya sekali lagi. Kali ini hanya ada peningkatan 10% dalam kekuatan dan keuletan. Setelah 3 bala bantuan, meridian Chang Hai Mingyue meningkat 60% di kedua aspek. Meskipun itu tidak berarti bahwa dia akan secara langsung mendapatkan terobosan, atau tiba-tiba mendapatkan dorongan besar dalam kekuatan, memperkuat meridiannya sama dengan bagaimana meningkatkan volume vas secara alami akan memungkinkannya menampung lebih banyak air. Kali ini, saat dia memegang sepasang kaki putih giok, yang selalu sangat indah baginya, dia tergerak secara spiritual. Dia dengan mudah terpesona saat merasakan kulit yang lembut itu. Chang Hai Mingyue juga tidak yakin dengan perasaannya saat melihat King Sui seperti ini. Sementara dia merasa senang, perasaan itu lebih ambigu baginya. Dia telah dipeluk olehnya, dicium olehnya, dan sekarang, kedua kakinya bahkan telah disentuh olehnya. Siluet King Sui secara tidak sadar telah berakar di hati Chang Hai Mingyue. Dari awal sampai akhir, Chang Hai Mingyue tidak mengatakan apapun. Tapi di dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan King Sui memeluknya dan bahkan membiarkannya menyentuh sebagian besar bagian tubuhnya. Sama seperti sekarang, ketika dia memperkuat dirinya untuk ketiga kalinya, King Sui masih enggan berpisah dengan kakinya. Dia dengan lembut menyentuh dan bermain-main dengan kaki putih yang seperti patung dewa. Sebenarnya, setiap kali dia selesai memperkuat pembuluh darahnya, dia berpura-pura prosedurnya belum selesai untuk mempermainkannya sedikit lebih lama. Chang Hai Mingyue mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Dia merasa senang tapi juga lucu pada saat bersamaan. Namun, kali ini, King Sui telah mempermainkannya lebih lama dari sebelumnya. Sudah cukup, Chang Hai Mingyue berkata dengan cara yang sedikit marah. Ekspresi wajahnya menunjukkan keengganan. Belum, itu terlalu bagus. Aku belum pernah melihat sepasang kaki yang begitu indah sebelumnya. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia menekan ibu jarinya di bagian lembut kakinya. Ah, itu sakit. King Sui tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia melihat wajahnya memerah begitu dia selesai berteriak. Meskipun tangan King Sui tidak mampu memijat, keahliannya dalam meredakan ketegangan pada otot dan tulang, serta menghangatkan dan menekan titik akupuntur, memiliki efek yang lebih kuat daripada memijat. Huoyun Liuli tahu tentang itu. Rasanya sangat enak sampai-sampai akan membuat tulangnya lunak. Kemudian King Sui meletakkan jarinya di titik akupuntur Zhao Hai dan Rangu. Dia dengan lembut menekan mereka dan terus menyalurkan ki dari teknik penguatan kuno ke mereka sambil melirik ke arah Chang Hai Mingyue saat dia mengerucutkan bibirnya dan menahan rasa sakit dengan usaha yang luar biasa dan menekannya.
Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan meraih separuh kakinya dengan tangan lainnya. Kehangatan terus menyehatkan kakinya. "Apakah kamu merasa nyaman?" ucap King Sui tersenyum lembut. Menanggapi hal itu, Chang Hai Mingyue dengan cepat menarik kembali kakinya dan memarahi karena malu. "Kamu bajingan." Setelah Chang Hai Mingyue selesai berbicara, dia melihat ke arah King Sui dengan ekspresi malu-malu. Seperti biasa, matanya yang indah yang selalu terlihat angkuh dan menghina masih memiliki kelembutan yang tak terbatas bahkan pada saat ini. Namun, ada perasaan rumit tambahan yang tidak diketahui. "Aku ingin memelukmu." King Sui tidak akan pernah melupakan kata-kata Chang Hai Mingyue yang membiarkan dia memeluknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri, tetapi dorongan perasaan itu sangat kuat pada saat ini, sebelum Chang Hai Mingyue, yang mengenakan piyama seksi, berhasil mengatakan apapun, King Sui sudah memeluknya erat. King Sui baru menyadari bahwa piyama hitam itu setipis sayap jangkrik setelah dia memeluk Chang Hai Mingyue. Sekarang, King Sui dapat dengan jelas merasakan bagian menonjol dari dadanya yang sebelumnya tidak dia sadari, atau dia perhatikan. Ketika dia menggunakan tangannya, jantung King Sui mulai berdetak sangat cepat. Pada saat yang sama, dia juga merasakan detak jantung Chang Hai Mingyue. Kedua hati mereka seolah-olah perlahan tenggelam satu sama lain. Perlahan, alih-alih mengatakan detak jantung menjadi identik, itu lebih seperti menyatu satu sama lain. Ini kedua kalinya King Sui menghadapi situasi seperti ini. Perasaan ini sangat aneh, terasa sangat jelas, tetapi di saat yang sama, dia tidak merasakan dorongan untuk berhubungan seks sekuat sebelumnya. Tiba-tiba, esensi di dalam tubuh Chang Hai Mingyue mulai melonjak dengan hebat. King Sui sebelumnya diberi jarak dan belum kembali ke akal sehatnya. Tapi sekarang, dia bisa melihat Chang Hai Mingyue sedikit merajut alisnya. Dia benar-benar akan menerobos dalam keadaan seperti ini. King Sui memindahkan kedua tangannya yang ada di punggung Chang Hai Mingyue ke bagian tulang belakang di kedua sisi titik akupuntur lintai. Bersamaan dengan itu, dia juga melepaskan energi alaminya dan membiarkannya masuk ke pembuluh Chang Hai Mingyue. Sebenarnya, King Sui awalnya berencana menggunakan energi alaminya untuk membantu Chang Hai Mingyue pada saat dia menerobos, tetapi dia tidak berharap pelukan barusan akan maju menuju kemajuan. King Sui tahu bahwa perasaan misterius semacam itu adalah pertanda baik. Awalnya, King Sui merasa bahwa bahkan jika dia membantunya, itu masih belum dijamin bahwa dia pasti akan menerobos. Tapi sekarang, King Sui yakin dia akan mampu menerobos. King Sui mengamati wajahnya saat dia menutup matanya. Wajahnya yang begitu dekat dengannya membuat King Sui memiliki pikiran mesum. Sensasi berada di dekat tubuh indahnya begitu jelas, satu-satunya hal yang disayangkan adalah ini bukan waktunya untuk itu. Pada saat King Sui menyalurkan energi alam ke pembuluh darah Chang Hai Mingyue, melalui titik akupuntur Tao Dao dan titik akupuntur Lingtai, tubuh Chang Hai Mingyue tersentak. Tetapi dengan sangat cepat, dia menjadi tenang kembali. Perasaan khusus inilah yang memberi King Sui banyak pikiran. Ini karena dia sudah percaya pada dirinya sendiri sejauh ini. Seseorang hanya bisa menerobos rintangan itu sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa diganggu orang lain. Untuk setiap kultivator, Xiantian Qi mereka unik. Dia pikir itu adalah Xiantian Qi milik King Sui. Tetapi setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini karena dia percaya pada King Sui. Jika King Sui benar-benar menyakitinya, dia hanya akan menerima nasibnya. Energi alam adalah Qi yang paling murni dan benar di dunia. Tidak hanya bisa menyelaraskan dengan segalanya, bahkan memiliki aura yang tak tergoyahkan untuk menghilangkan semua kejahatan. Di atas penghalang terobosan, King Sui merasa bahwa jumlah energi alam saat ini sudah dapat meningkatkan harapannya untuk berhasil sekitar 10%. 10% ini didasarkan pada tingkat keberhasilan asli untuk siapapun yang menerobos saat ini. Mengambil Chang Hai Mingyue sebagai contoh, tingkat keberhasilannya menembus ke tahap Raja Bela Diri adalah 50%. Menanggapi itu,
King Sui dapat menggunakan energi alam yang dia miliki sekarang untuk menambahkan 10% tingkat keberhasilan tambahan ke 50% aslinya. Jangan meremehkan tingkat keberhasilan kecil ini. Pada saat yang genting, itu akan cukup menjadi pukulan terakhir untuk mematahkan punggung unta. King Sui bisa merasakan Xian Tianqi dalam Changhai Mingyue semakin keras karena berputar kuat di dalam tubuhnya. Dia merasakan bahwa energi alaminya telah membuat Xian Tianqi-nya menjadi lebih tajam. King Sui pernah berpikir bahwa dia dapat membantu anggota keluarga klan Qing pada saat mereka menerobos. Sayangnya, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk fase penerobosan dari Haotian ke Xiantian. Ini karena mereka tidak memiliki banyak Xian Tianqi, jadi bahkan jika King Sui telah menggunakan semua energi alaminya, itu tetap tidak berpengaruh. Setelah Xian Tianqi di tubuh Changhai Mingyue mencapai titik jenuh, dia mulai berputar cepat di dalam dirinya. Itu berputar lagi dan lagi sampai mencapai level yang menakutkan. Itu menunggu sampai telah mengumpulkan kekuatan dorongan terbesar, dan baru kemudian dia menyerang ke penghalang. Setelah tabrakan, Xian Tianqi didorong mundur. Setelah berputar sekali, auranya pulih kembali ke puncaknya dan sekali lagi dibebankan ke penghalang. Sus, King Sui terus mencampurkan energi alamnya dengan Qi Xiantian Changhai Mingyue. Setiap kali bertabrakan, itu akan bertabrakan pada titik itu. Wosh! Setelah sekali lagi berputar beberapa putaran dan menaikkan Xian Tianqi ke puncak, itu sekali lagi menyerbu ke arah penghalang yang kuat. Puh! Xian Tianqi kembali setelah sekali lagi bertabrakan dengan penghalang, tetapi sekarang ada lubang kecil dan sempit di penghalang. King Sui secara alami merasa lega di dalam hatinya karena ini adalah lubang yang berarti terobosan telah berhasil, tidak peduli seberapa kecil lubang itu. Karena itu satu-satunya lubang semut yang akan menyebabkan runtuhnya 1000 li dai. Wosh! Lubang kecil itu semakin membesar. Lingkungan di sekitar lubang kecil juga mulai pecah. Pada saat suara yang berbeda dari sebelumnya dibuat, King Sui tahu bahwa dia telah berhasil. Dia dengan cepat menarik kembali energi alaminya. Namun, dia tidak benar-benar bergerak, karena dia masih memeluknya dengan lembut. Pada saat Changhai Mingyue menerobos penghalang, kekuatan yang luar biasa masuk dari titik akupuntur Bai Hui dan menyatu dengan Xian Tianqi yang berharga mencoba menerobos penghalang. Segera, Changhai Mingyue merasakan kekuatan di sekujur tubuhnya meningkat pesat. Dia juga merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Faktanya, itu mungkin terasa lebih nyaman daripada ketika King Sui menekan kakinya. Dia membuka kedua matanya dengan senyuman puas di wajahnya. Namun, ketika dia menyadari bahwa King Sui masih memeluknya, wajahnya langsung memerah, dan alisnya yang panjang bahkan bergetar. Selamat, Mingyue. Sekarang, Anda juga seorang pejuang yang telah maju ke tahap Martial King. King Sui langsung memeluk Changhai Mingyue. Ah, jangan, tidak masuk akal. Changhai Mingyue berteriak dan menyatakan. Bagaimanapun, seluruh tubuhnya saat ini ada di dada King Sui. Dia tidak bisa mendapatkan dirinya untuk mengatakan bahwa aroma jantan membuatnya merasa gugup. Aku ingin pelukan, dan kamu telah memberiku izin sebelumnya, ucap King Sui memeluk tubuh lembut Changhai Mingyue yang secerah giok. Dia merasa seolah-olah jiwanya dimurnikan. Atau lebih tepatnya, dia merasa pikirannya agak kosong, seperti saat dia sedang bersenang-senang dengan seorang wanita dan melepaskannya. Terima kasih, King Sui. Pak, Changhai Mingyue berteriak sekali dan pergi ke dada King Sui. Dia segera menggigit King Sui. King Sui mengatupkan giginya. Tidak terlalu terasa sakit, juga tidak gatal, tapi ini membuatnya gagal untuk memahami bagaimana perasaannya sendiri. Sebelumnya, ketika Changhai Mingyue mengucapkan terima kasih, King Sui segera menampar pantatnya yang bulat dan indah untuk memberinya pelajaran. Suaranya jelas dan merdu, juga terdengar sedikit menawan, tetapi King Sui hanya memiliki satu perasaan. Sensasi ini sangat bagus. Sensasi yang terasa lembut di sepanjang tulang itu begitu indah sampai bisa mengejutkan seseorang. Keduanya hanya terpisah satu sama lain ketika mereka mendengar suara langkah kaki.
Pada saat ini, Huoyun Liuli melihat ekspresi aneh keduanya. Dia melihat ke arah King Sui dan kemudian melihat kembali ke Chang Hai Mingyue yang pemalu. Kamu menangkapnya sangat cepat. Huoyun Liuli merasa terangsang dan bertanya pada King Sui. King Sui, Liuli, jangan berani-berani mengatakan omong kosong. Chang Hai Mingyue memberitahu Huoyun Liuli setelah dia dengan malu menatap King Sui. Baiklah, aku akan berhenti mengatakan omong kosong. Kakak, kamu sudah menjadi wanitanya, kamu harus mengawasinya. Saat ini, Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue tidak jauh berbeda dari saudara perempuan yang berhubungan darah. Chang Hai Mingyue merasa sangat hangat di dalam hatinya. Baginya, Huoyun Liuli bahkan lebih penting daripada King Sui. Dia memikirkan keputusan dan pendapat orang tuanya saat itu. Namun, mereka sudah tidak ada lagi di sini, jadi dia tidak bisa menahan rasa sakit hati. Kakak, aku akan berhenti mengatakannya, jangan marah. Begitu Huoyun Liuli melihat ekspresi kesepian Chang Hai Mingyue, dia langsung merasa gugup. Dia mengira itu karena pernyataannya, King Sui bisa melihat mata Chang Hai Mingyue. Ditambah dengan fakta bahwa King Sui mengenalnya dengan baik, dia tidak akan seperti ini karena kata-kata Liuli. Oleh karena itu, dia sudah bisa mengetahui secara kasar inti dari hal-hal tersebut. Gadis bodoh, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku baru saja memikirkan masalah lain. Chang Hai Mingyue tersenyum pahit dan berkata pada Huoyun Liuli. Berhentilah memikirkannya, berbahagialah. Selama kamu bahagia dan memiliki hidup yang diberkati, orang-orang yang perhatian kepadamu juga akan bahagia, ucap King Sui tersenyum. Ya, hari ini, Liuli dan aku akan menyiapkan makanan. Mari kita nikmati makan bersama. Besok, kita akan kembali ke istana surgawi. Aku sudah merindukan guru tua Chang Wuya, ucap King Sui. Chang Hai Mingyue merasa sangat bahagia. Kakak, kamu telah menerobos, ucap Huoyun Liuli memandang Chang Hai Mingyue dengan takjub. Dia tidak benar-benar menyadari bahwa Chang Hai Mingyue telah menerobos. Chang Hai Mingyue mengenakan kain panjangnya, memandang King Sui sambil tersenyum. Liuli dan aku akan menyiapkan makanan sekarang. Setelah beberapa saat, turunlah dan makan, ucap Chang Hai Mingyue. King Sui melihat ke arah kedua gadis itu pergi. Saat ini, perasaan hangat menyelimuti relung terdalam di hatinya. Ketika King Sui melihat hidangan di atas meja, dia dikejutkan oleh presentasi yang menyenangkan dan kombinasi warna dari makanan. Sepertinya Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli telah menyiapkan makanan untuk beberapa waktu. King Sui merasa seperti dia masih bermimpi ketika dia melihat kedua wanita yang mengenakan celemek. Dia merasa di rumah melihat celemek yang mereka kenakan. Sungguh pemandangan yang langka untuk melihat wanita yang mengenakan celemek menyiapkan makanan di dapur. King Sui merenung saat dia melihat mereka. Dia tidak tahu bagaimana mereka bertiga bisa berakhir dalam hubungan aneh semacam ini. Akan sulit untuk membuat mereka berdua menikah dengannya, dan juga akan sulit untuk membicarakan pernikahan mereka berdua juga. Mungkin Liuli akan mulai mengusulkan ide tersebut kepada mereka berdua. Pada akhirnya, itu akan tetap menjadi kemungkinan tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Butuh sekitar 2 jam untuk menyelesaikan makanan lezatnya. Beberapa makanan harus dihangatkan kembali karena mereka asyik mengobrol santai tentang kehidupan sehari-hari. Cekikikan sesekali dan tawa yang menyenangkan memenuhi suasana dengan kehangatan dan harmoni. Huoyun Liuli adalah yang paling banyak bicara di antara keduanya, dan dia juga orang yang paling banyak tertawa. Karena dialah suasana menjadi lebih hangat. Saat larut malam semakin dekat, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita. Dia juga mengingatkan mereka tentang perjalanannya yang dijadwalkan ke istana surgawi besok. Ketika dia kembali ke kamarnya, hal pertama yang dia lakukan adalah memasuki alam Valet Jade Immortal sudah lama sejak dia mencapai lapisan kelima. Alam Valet Jade Immortal. Namun, King Sui sudah tahu akan sulit untuk maju ke lapisan keenam. Teknik pedang dasar dan tinju Tai Chi masih pada tahap satu dengan surga,
jadi tidak mungkin untuk mencapai terobosan dalam waktu sesingkat itu. Setelah beberapa putaran mengolah teknik penguatan kuno, King Sui melanjutkan untuk menumbuhkan teknik jimat surgawinya sekali lagi. Itu akan selalu sulit pada awalnya, tetapi ketika dia terus mendorong lebih jauh, menjadi lebih mudah untuk memahami tekniknya. Sama seperti jimat kekuatan dewa yang dia gambar, itu terasa tidak efektif pada awalnya, tetapi setelah beberapa kali mencoba, itu kurang menantang dari yang awalnya dia pikirkan. Namun, dia masih kurang memiliki bakat untuk memahami teknik tersebut. Untuk saat ini, dia hanya bisa melanjutkan dengan kecepatan yang stabil. Ada beberapa peningkatan nyata dalam gambar jimatnya juga. Jimat kekuatan dewa saat ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan yang dia gambar sebelumnya, meskipun tidak berhasil dalam semua usahanya waktu berlalu begitu cepat. King Sui mampu menyelesaikan 80% dari jimat kekuatan dewa, dan itu akan memakan waktu paling banyak 2 hari dalam waktu nyata untuk menyelesaikan gambar jimat. Bahkan jika hasilnya adalah jimat kekuatan dewa tingkat 1, itu akan lebih dari cukup untuk memungkinkan King Sui mendapatkan sekitar 400.000 unit energi. Selain itu juga akan membutuhkan berbagai jimat yang cocok untuk menumbuhkan satu jimat surgawi. Selain mendapatkan energi tambahan, ia memiliki kemampuan untuk sangat melemahkan lawan, meskipun teknik 1000 palu yang telah mencapai puncak alam tidak jelas menunjukkan peningkatan yang lambat tapi stabil. Tidak ada tanda-tanda itu mencapai terobosan dalam waktu dekat. Namun demikian, King Sui sudah puas pada tahapnya saat ini, itu sudah memuaskan untuk memiliki teknik mencapai alam yang tidak jelas. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan banyak usaha dan keberuntungan yang tinggi bagi Tai Chi Fist dan teknik pedang dasar untuk memiliki terobosan. Setelah memikirkan faktor-faktor ini, King Sui merasa puas pada tahap teknik 1000 palu saat ini. Tiba-tiba, dia teringat tentang Shield Essence. King Sui menyadari bahwa Shield Essence-nya telah mencapai level 2 setelah dia mengkonsumsi Green Cloud Upstep Pellet. Kekuatan yang mengesankan dari perisai ketika dikombinasikan dengan energi alam memiliki kemampuan untuk menenangkan lawan secara efektif. Sayangnya, King Sui tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik ini. Meskipun begitu, King Sui memiliki perasaan bahwa itu akan menunjukkan nilainya ketika waktunya tepat. Sebanyak dia berharap tentang Shield Essence, dia tidak tahu seberapa efektif itu. Meskipun demikian, Shield Essence telah mengalami terobosan sekali. King Sui merasa seperti dia bisa memindahkan gunung ketika dia mencoba menggunakan esensi perisai. Namun, dia tidak dapat menemukan cara terbaik untuk menggunakannya dalam situasi apapun. Frenzied Bull Strength, tebasan petir surgawi. King Sui terus mengembangkan keterampilannya dengan kecepatan tetap. Setelah itu, dia memperbaiki sedikit pil konsentrasi roh dan kemudian melanjutkan dengan budidaya tangan suci. Langkah Klutmis. King Sui memahami pentingnya kecepatan dalam pertempuran apapun. Jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengolah langkah Klutmis sampai mencapai alam kebenaran. Teknik yang paling menantang untuk ditingkatkan adalah teknik yang melibatkan gerak kaki. Langkah Klutmis adalah salah satu teknik yang telah dia gunakan sebagian besar waktunya untuk dikuasai. Peningkatan ke teknik ini akan selalu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk diterapkan. Namun, kecepatan King Sui telah meningkat secara konsisten pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan orang normal. Meskipun pegunungan yang tidak dapat digerakkan telah menunjukkan beberapa peningkatan, itu tidak terasa seperti akan mencapai terobosan dalam waktu dekat. Itu dikenal sangat sulit untuk meningkatkan aura dari pejuang bela diri melalui budidaya jenis teknik ini. Aura yang lebih kuat akan cenderung memberikan kesan kehadiran yang lebih kuat dan secara halus memungkinkan kendali atas kekuatan sendiri. Ini juga berarti bahwa orang tersebut dapat dipuji sebagai ahli seni bela diri. Memiliki kehadiran yang mengesankan bisa membuat yang lemah gemetar ketakutan. Selain itu, seseorang akan dapat mendorong lawan mereka ke ambang kematian hanya dengan kehadiran mereka yang mengesankan. Ini akan menjadi salah satu aspek yang lebih tangguh dari memiliki aura yang mendominasi.
Teknik Intiki. Teknik memantul dari Raja Lompat Lapis Baja Hitam masih sekuat sebelumnya. Akan lebih kuat jika dia mengoordinasikan teknik ini dengan langkah hantu. Namun, peningkatan apapun pada teknik ini tidak akan signifikan setelah memasuki alam tahap sukses besar. Ada pertumbuhan halus dalam energi alam dari budidaya harian King Sui dari tinju Tai Chi. Pertumbuhan lambat energi alamnya mirip dengan seseorang yang menyeret puluhan ribu pon beban di pundak mereka. King Sui frustrasi dengan laju pertumbuhan energi alam yang lambat. Inilah alasan mengapa jenis teknik kumulatif ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Pembersihan lengan ilahi yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung telah berhenti menunjukkan perubahan dan peningkatan lebih lanjut. Pembersihan kaki ilahi masih berada di ranah tahap sukses besar, tetapi itu akan dapat mencapai terobosan dalam waktu dekat, dan kemudian dia mencoba untuk menumbuhkan seni mengejar. King Sui sekarang mengembangkan seni mengejar setelah dia melakukannya menghabiskan banyak waktunya untuk menggambar jimat. Dia berencana untuk mempelajari jimat pengikat, segera dan menggabungkannya dengan seni mengejar untuk mencapai efek yang sangat kuat. Efek seperti mengurangi kecepatan lawan menjadi seperti siput. Seni mengejar yang telah mencapai alam agung tahap sukses sudah menunjukkan tanda-tanda melakukan terobosan. Sudah lama sejak itu, dan King Sui mulai menjadi tidak sabar. Bagaimanapun, manfaat dari skill tersebut akan luar biasa setelah mencapai tahap kesempurnaan besar. Manfaatnya akan lebih baik daripada hanya menggandakan kekuatan pengguna. King Sui mengertakkan giginya. Dia memutuskan untuk memasukkan semua Diamond Key yang dia bangun baru-baru ini ke dalam budidaya seni mengejar. Energi alam. Dia membangun energi sedikit demi sedikit. King Sui mengatupkan giginya dengan kasar. Setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan auman harimau. Suaranya mengguncang surga. Tiba-tiba, darahnya melonjak ke kepalanya, yang menunjukkan dia telah mencapai puncak energinya. Hancur. Boom. Pada saat inilah King Sui merasa seperti dia telah menarik kereta binatang terberat di bumi dan mencapai puncak tertinggi gunung. Dan kemudian sejenak, dia meluncur menuruni gunung sambil menunggangi binatang iblis dengan kecepatan maksimum. Seni mengejar telah menerobos. King Sui bersimbah keringat setelah mendorong segalanya untuk saat ini. Dia merasa sangat bahagia. Meskipun efek seni mengejar tidak bisa bertahan lama, itu memiliki kemampuan untuk mengurangi kecepatan lawan dan meningkatkan beban mereka. Tahap besar sempurna seni mengejar memiliki kemampuan untuk meningkatkan beban lawan sebesar 20%, serta mengurangi kecepatan mereka sebesar 20%. King Sui merasa gila hanya dengan memikirkannya. Kalau saja dia bisa mendapatkan jimat pengikat dan menggabungkannya dengan seni mengejar. Keesokan harinya, kedua wanita itu bangun lebih awal seperti biasanya. Tanggung jawab mengelola restoran surga duniawi telah didelegasikan ke Mei Yuanshui, karena tidak ada yang berani datang ke restoran surga duniawi, dan menyebabkan keributan setelah insiden terkenal dengan sekte Klutmis dari negara Jianye. Popularitas insiden ini bahkan telah melampaui status sekte dan klan besar di negara Changlang. Apakah kalian sudah berkemas? King Sui berkata sambil tersenyum pada mereka. Ya, King Sui, kamu benar-benar bias. Kamu hanya ingat tentang kakakku setiap kali kamu mendapatkan sesuatu yang baik, ucap Huoyun Liu Li tersenyum lembut saat dia melihat King Sui. King Sui hanya bisa memaksakan senyum pada ucapannya. Dia tahu dia sedang berbicara tentang tas sutra interspatial yang dia berikan kepada Chang Hai Mingyue. Dia memberikannya karena Huoyun Liu Li tidak ada di sana. Seringkali, para suster pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Kalian berdua selalu bersama dan tidak terpisahkan. Jadi tidak ada bedanya jika aku memberikannya kepadamu atau dia, karena kalian berdua menyimpan barang kalian bersama. Ditambah, kamu sudah pulang hari itu, ucap King Sui menggosok hidungnya dengan canggung. Tidak apa-apa, aku hanya mengatakan bahwa kamu selalu memberinya barang bagus, itu saja. Melihat betapa gugupnya kamu saat ini,
aku mulai berpikir bahwa kamu telah melakukan sesuatu padanya dan menggunakan ini untuk membuatnya diam, ucap Huoyun Liu Li mengambil kesempatan itu untuk menggoda King Sui. Cukup, Liu Li, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Aku mencoba memberikannya kepadamu, tetapi kamu menolak tawaranku. Selain itu, kamu juga menyimpan barang-barangmu di dalam tas ini. Dan kamu telah menyimpan lebih banyak hal daripada yang aku miliki di dalamnya, ucap Chang Hai Mingyue tersenyum. Pokoknya, ayo kembali ke istana surgawi, ucap Huoyun Liu Li terkekeh. King Sui mengendarai burung bersayap emas bersama para wanita, karena burung api masih berada di dalam alam Valet Jade Immortal. Selain itu, burung bersayap emas baru saja mendapatkan dorongan kekuatannya setelah mengonsumsi pil binatang dan endurance pil. King Sui menuju istana surgawi kali ini dengan berat hati. Tidak akan mudah untuk membasmi salah satu sekte besar di negara bagian benua itu. King Sui sebagian besar mengandalkan alam Valet Jade Immortal dan teknik penguatan kuno untuk mencapai tujuannya. Tidak ada yang tidak mungkin selama dia punya waktu yang menguntungkannya, serta keterampilan alkimia. Setelah berkunjung ke istana surgawi, dia harus memikirkan cara untuk mengumpulkan bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil obat. Dia akan dapat bertemu dengan banyak pedagang keliling di benua Greencloud jika mereka melakukan perjalanan di sepanjang rute perdagangan. Pil revitalisasi besar, pil primordial air angin, 9 gelombang telapak budak emas besar, teknik pedang dasar, penempaan baju besi tingkat tinggi, pedang biduk, dan gambar jimatnya, teknik bentuk gajah, semua ini pada akhirnya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga berencana untuk mencari cara menyempurnakan pil konsentrasi roh yang dapat meningkatkan keefektifannya hingga 6 kali lipat. King Sui memutuskan untuk bertanya kepada Nyonya Istana Aula Misty Hall tentang resep alkimia setelah dia mencapai Istana Surgawi. Tiba-tiba, dia teringat tentang 2 potong peta harta karun yang dimilikinya. Dia telah menemukan lokasi dari salah satu peta harta karun, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil harta karun itu, karena lokasinya di Gunung Buah Bunga, sayangnya. King Sui banyak memikirkan tentang harta karun yang tersembunyi di sana. Harta karun apa itu? Akankah harta karun itu dapat meningkatkan budidayanya secara substansial setelah dia mendapatkannya? King Sui mengingatkan dirinya sendiri untuk memperbaiki pil dengan tungku pemurnian setan primordial yang disimpan di alam Valet Jade Immortal setiap kali dia punya waktu di tangannya. Bagaimanapun, beberapa sekte mampu berdiri di atas dunia 9 benua hanya dengan tungku pemurnian iblis ini. Sudah 1 hari sejak King Sui dan kedua wanita itu memulai perjalanan mereka kembali ke Istana Surgawi. Kecepatan burung bersayap emas telah meningkat pesat. Itu juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Namun, karena King Sui memutuskan untuk tidak terburu-buru kembali ke Istana Surgawi begitu cepat, mereka memutuskan untuk beristirahat ketika langit menjadi gelap. Hari sudah mulai gelap, mari kita istirahat di sini untuk malam ini, kita bisa melanjutkannya besok. Baik, pemandangan di sini cukup bagus. Ada gunung, sungai dan hutan. Aku akan jalan-jalan dengan Liu Li, ucap Chang Hai Mingyue menjawab dengan senyuman saat dia mengamati pemandangan yang indah. King Sui berbagi sentimen yang sama begitu Chang Hai Mingyue mengemukakannya. Ada sungai yang mengalir deras. Di sebelah kirinya, ada pegunungan yang panjang dengan ketinggian sekitar 1000 meter, dan formasi batuan seperti itu dianggap sebagai gunung kecil di dunia 9 benua. Di sebelah kanan sungai, ada hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi seperti maple. Pepohonan gundul dan butuh waktu paling sedikit 1 bulan lagi sebelum daunnya tumbuh kembali. Karena penglihatan King Sui tajam, dia bisa dengan mudah melihat beberapa binatang buas kecil atau binatang terbang saat dia memindai daerah itu saat dia berada di belakang burung bersayap emas. Dengan teriakan burung yang keras, ada letusan mengepakkan sayap dan hewan buas yang berlarian dari hutan dan bukit di bawah. Wush wush, tus tus. King Sui menembakkan 2 batu dari tangannya saat burung bersayap emas mendarat. Cici cici. 2 kelinci lompat gunung dipukul, batu menembus kepala mereka.
King Sui memutuskan bahwa mereka akan memiliki dua kelinci ini untuk makan malam-malam ini. Kelinci lompat gunung tingginya sekitar 1 meter. Mereka melompat-lompat dengan dua kaki belakang yang mirip dengan kangaroo sambil memegang sesuatu di kaki depan mereka. Telinga mereka sangat besar dan tungkai belakang mereka berotot. Mereka bisa melompat hingga 100 kali tinggi badan mereka. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat, mereka sulit ditangkap meskipun berada pada level rantai makanan terendah di pegunungan. Ketika burung mendarat, King Sui telah melihat sekitar 200 kelinci gunung di perbukitan. Mereka bergegas pergi begitu cepat karena ketakutan ketika King Sui menembakkan batu-batu itu, jadi sekarang hanya ada 2 kelinci mati yang tersisa. King Sui tidak mengizinkan kedua wanita itu membantunya menguliti dan mencuci. King Sui melakukan ini dengan sangat cepat. Ada sup daging dan ada daging barbecue, dan mereka dibumbui dengan bumbu terbaik. Baunya sangat enak. Kakak, bukankah King Sui buruk? Dia ingin memberi kita makan sampai kita gemuk. Aku benar-benar ingin makan, tapi aku takut aku akan menjadi gemuk. Huoyun Liuli berkata dengan sedih kepada Chang Hai Mingyue. Jangan khawatir. Jika kamu menjadi gemuk, cari King Sui, dia akan bertanggung jawab untuk itu, jawab Chang Hai Mingyue terkekeh. Saat ini Chang Hai Mingyue bisa jadi cukup santai, dan dia akan bercanda dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, dia bahkan bergabung dengan Liuli untuk menggoda King Sui. Liuli, kita tidak akan menjadi gemuk tidak peduli berapa banyak kita makan, ucap King Sui lalu tertawa ketika dia menyerahkan masing-masing kaki belakang kelinci gunung yang dimasak. Dia tidak benar-benar merasa percaya diri mengatakan itu, karena ini biasanya bukan cara dia berbicara meskipun itu benar. Itu tanggung jawabmu jika aku bertambah gemuk. Huoyun Liuli berkata nakal saat mata seksinya berkibar. Chang Hai Mingyue hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baik, Nyonya. Bahkan jika kamu menjadi babi kecil, aku tidak akan meninggalkanmu. King Sui berkata dan menggigit potongan daging di tangannya. Rasanya enak. Kamu adalah babi kecil. Hah. Huoyun Liuli memutar matanya ke arah King Sui dan menggigit sepotong besar daging panggang yang dia pegang. Matahari terbenam memudar, tetapi langit merah membuat kedua wanita itu terlihat jauh lebih menakjubkan sehingga, untuk sesaat, King Sui menatap kosong ke arah mereka. Baiklah, Liuli, ayo jalan-jalan di sekitar. Chang Hai Mingyue dibuat sedikit tidak nyaman oleh tatapan King Sui. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Huoyun Liuli menggerutu setelah beberapa langkah dan kembali menatap King Sui yang bingung. Ya, ayo pergi. King Sui menyentuh hidungnya saat dia pulih dari lamunannya. Dia selalu membiarkan imajinasinya menjadi liar, jadi dia tidak tahu apakah kedua wanita itu mengira dia sedang memikirkan hal-hal bejat. King Sui, apakah kita mendaki gunung atau pergi ke hutan maple? Huoyun Liuli bertanya pada King Sui, yang berdiri di sampingnya. Terserah kamu, sama saja bagiku. Kalau begitu, ayo mendaki, ucap Chang Hai Mingyue tersenyum. Mereka bertiga berjalan menuju pegunungan. Meskipun pegunungan tidak tinggi, jalan setapaknya berbatu dan berkelok-kelok. Mereka berada di awal pegunungan. Saat mereka berjalan dan perlahan mendaki gunung, angin semakin kencang. Lengan baju mereka berkibar dengan ribut melawan angin kencang. Pemandangan rambut kedua wanita yang menari tertiup angin adalah pemandangan yang sangat menawan. Pada saat ini, kelinci gunung emas muncul di depan mereka. Tampaknya terkejut, dia melompat ke atas menuju puncak gunung, setiap lompatan membawanya setinggi 100 meter yang menakjubkan. Bulu-bulunya yang bersinar dan berwarna keemasan sangat menarik perhatian. Kelinci itu jauh lebih indah daripada kelinci lompat gunung berwarna abu-abu atau batu lainnya. Itu tidak jauh lebih besar dari kelinci lompat gunung pada umumnya, tapi kaki belakangnya lebih berotot dan tampak lebih kuat. Raja Kelinci Iblis, Chang Hai Mingyue berseru. Swoosh! King Sui sudah menembaknya dengan batu. King Sui ingin menangkap kelinci itu bukan karena seruan Chang Hai Mingyue, tetapi karena dia merasa perlu menangkap kelinci emas yang tampak tangguh ini.
Dia merasa bahwa kelinci ini akan berguna untuk metode inti Qi dari Raja Lompat Lapis Baja Hitam. King Sui menargetkan punggung kelinci itu saat dia menguncinya di udara. Dia tidak ingin membunuhnya, juga tidak ingin merusak kakinya. Duar. King Sui terkejut ketika batu itu hancur berkeping-keping saat menabrak kelinci. Itu tidak mempengaruhi kelinci emas sedikitpun, apalagi menjatuhkannya. Sebelum King Sui bisa menjawab, kelinci emas itu sudah membalik tubuhnya di udara. Sekarang dia menerjang ke arahnya, memamerkan gigi kelinci emasnya. Itu gesit seperti burung, dan sangat hidup. Benda ini bahkan lebih gesit daripada burung terbang. Baru kemudian King Sui menggunakan sense rohnya pada kelinci. Itu adalah kelinci level Xiantian. Sebelum seruan Chang Hai Mingyue, King Sui sudah kabur, jadi dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Itulah mengapa dia hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menyerang binatang iblis Xiantian. Jadi, kelinci pun akan menggigit saat mereka gelisah. King Sui tidak dapat membayangkan bahwa bahkan kelinci lompat gunung semacam ini dapat mencapai tingkat Xiantian. Melihat bahwa itu memiliki warna emas yang mempesona, itu mungkin berevolusi setelah memakan semacam barang berharga atau jamu. Tai Chi Kludan. Saat kelinci emas mendekat dalam posisi menyerang, King Sui mengulurkan tangan dan meraihnya dengan senyuman. Kelinci emas itu berjuang dan menendang dalam genggaman King Sui. Itu pasti cukup kuat, tapi sayangnya King Sui yang menangkapnya. Jika itu adalah prajurit level Xiantian seperti Huoyun Liuli, dia mungkin tidak akan bisa mengatasinya. Kelinci emas itu panjangnya sekitar 1,5 meter. Anehnya, King Sui menemukan bahwa beratnya mendekati 100 jin, ini adalah evolusi dari konstitusi. Tidak terasa lembut, kelinci emas itu tubuhnya lumayan keras. Dia bisa merubah ukurannya, ke ukuran kecil seperti kelinci umumnya. Saat ini, dengan tubuh ukuran kecilnya, dia memandang King Sui dengan dua mata kelinci besar yang menyedihkan. King Sui ingin mengutuk, hal kecil ini tampaknya cukup cerdas. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menggunakan pendekatan keras, ia mengubah taktiknya menjadi pendekatan yang lembut. King Sui, jangan bunuh Raja Kelinci Emas itu. Itu sangat berharga, ucap Huoyun Liuli bergegas ketika dia melihat King Sui telah menangkap kelinci itu. Matanya penuh dengan rasa iri saat dia melihat kelinci emas tersebut. Huoyun Liuli mengulurkan tangan untuk menyentuh Raja Kelinci Emas itu. Makhluk kecil itu benar-benar menutup matanya dan terlihat seperti sedang menikmati itu. Kelinci mesum, lebih baik kamu berhati-hati, atau aku mungkin akan mengupas kulitmu. King Sui berteriak pada kelinci di tangannya. Raja Kelinci Emas berhasil dengan licik menarik kaki belakangnya yang berotot dari King Sui dan melompat ke arah Huoyun Liuli. Karena terkejut, King Sui hampir meninju kepalanya secara naluriah. Jangan bunuh. Huoyun Liuli tiba-tiba berteriak. Dia tidak takut bahwa Raja Kelinci itu akan menyakitinya dan benar-benar melangkah maju dan memeluknya. King Sui merasa jantungnya tegang. Bahkan jika Raja Kelinci ingin menyerang, King Sui masih memiliki kemampuan untuk melindungi Huoyun Liuli. Kaki belakang dari Raja Kelinci cukup kuat untuk merobek dada dan perut prajurit setingkat Xiantian. Selain itu, dia memiliki gigi seperti permata. King Sui tahu bahwa itu tidak semanis kelihatannya. Yang mengejutkan, makhluk kecil itu tetap patuh dalam pelukan Huoyun Liuli. Dia bahkan menatap King Sui dengan sepasang mata yang tampak ketakutan, seolah-olah King Sui sangat menakutkan. Gegegegege. Raja Kelinci itu mengeluarkan suara. Ekspresi muram King Sui membuat Huoyun Liuli sangat bahagia. Bahkan Chang Hai Mingyue mulai tertawa pelan. King Sui, jangan membunuhnya. Lepaskan. Makhluk semacam ini hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Dia bahkan lebih langka dari binatang yang bermutasi, ucap Huoyun Liuli sudah mengetahui keunikan kelinci dari Chang Hai Mingyue. Awalnya King Sui ingin menangkapnya agar bisa mengamatinya selama 2 hari dan kemudian memakannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa tubuhnya sekeras itu. Karena dia telah melihatnya melompat beberapa kali, dia setuju dengan anggukan, tidak ingin mengecewakan Huoyun Liuli.
Huoyun Liuli memberinya senyuman hangat. Dia membungkuk dan meletakkan Raja Kelinci di tanah. Kamu bisa pergi, anak kecil. Huoyun Liuli menyentuh kepalanya yang kecil untuk menunjukkan bahwa dia bisa pergi. Anehnya, Raja Kelinci melihat sekeliling dan melompat kembali ke pelukan Huoyun Liuli. Kelinci mesum ini, ucap Xing Sui tidak berharap Raja Kelinci ini benar-benar jatuh cinta dengan Huoyun Liuli. Dia berpikir bahwa itu akan lari begitu saja, tetapi sekarang dia benar-benar berada dalam pelukan Huoyun Liuli. King Sui takut ini hanya sementara. Karena tampaknya telah memilih Huoyun Liuli, King Sui memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Dia diam-diam memasukkan 2 endurance pill ke tangan Huoyun Liuli sehingga dia bisa menyuapi makhluk kecil itu. Sayangnya, dia tidak lagi memiliki Imperial Beast Pill. Huoyun Liuli melihat kedua pil endurance. Dia ingat bahwa dia telah memberikan hal seperti itu padanya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia menyimpannya. Ketika Huoyun Liuli meletakkan salah satu pil yang sangat harum di depan Raja Kelinci Emas, itu terlihat tertarik dengan aromanya, tapi sepertinya ragu-ragu. King Sui sedikit heran ketika dia melihat tatapan Raja Kelinci tersebut. Itu benar-benar cerdas, mungkin secerdas iblis babi ngepet miliknya. Huoyun Liuli tersenyum saat dia mengulurkan pil endurance, menatap dengan penuh kasih kedua mata besar dari Raja Kelinci.